أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab 3, menjadi pemberani karena benar. Untuk kelas 11 bab 3, karena memang seharusnya bab 3 ini dibahas pada awal semester, hanya saja belum sempat kita bahas. Mari kita bahas bersama-sama, insya Allah nanti di PAS akan masuk soal-soalan seperti ini. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada macam-macam, yang ketiga hubungan, keterkaitan antara syaja'ah dengan kejujuran, dan yang keempat adalah penetapan perilaku syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini diriwayatkan singkatnya seperti ini. Jadi Ali bin Abi Thalib ini berkhutbah yang mengatakan siapa yang paling berani. Kemudian mereka menjawab, orang yang paling berani adalah engkau sendiri wahai Amirul Mukminin. Kata Ali, tidak. Orang yang berani itu bukan aku, tetapi Abu Bakar As-Siddiq. Ketika di perang Badar Sayyidina Ali dan beserta kawan-kawannya beserta para sahabat dibuatkanlah gubuk untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian di sana orang yang paling berani menjaga Rasulullah SAW dari serangan kaum musyrik yaitu tidak lain kecuali Abu Bakar itu sendiri. Dan di waktu yang lain juga Sayyidina Ali menyaksikan Nabi Muhammad SAW dihalau oleh orang musyrik dan menyakiti beliau. Namun Rasulullah bersabda, apakah kamu akan menjadikan beberapa Tuhan menjadi satu Tuhan? Di saat itu tidak ada yang berani lagi membela Nabi selain Abu Bakar, dan memukul mereka sambil berkata, apakah kamu hendak membunuh orang yang mempertuhankan Allah? Kata Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga berkata, adakah orang beriman dari kaum Fir'aun yang lebih baik dari Abu Bakar? Semuanya diam. Lalu Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, Abu Bakar lebih baik dibanding mereka, walaupun mereka memiliki 10 dunia, karena orang beriman dari kaum Fir'aun menyembunyikan imannya, sedangkan Abu Bakar menyiarkan imannya. Itulah. Jadi ada yang mesti
disembunyikan. Nah, orang yang menyembunyikan keimanannya, orang yang menyembunyikan kebaikannya, itu tidak lebih berani gitu, dari orang-orang yang menyiarkan keimanannya, menyiarkan kebaikannya, menyiarkan segala dengan keberaniannya gitu ya. Nah, itu. Jadi di sini ada 2 gambar, kamu lihat ya di sini. Yang pertama, seseorang yang sedang berorasi. Yang kedua, ada seorang koruptor yang diteriakin, cuman diam-diam aja. Ini udah teriakin tapi hare-hare wae gitu. Seperti zaman sekarang gitu ya. Kasus-kasus tentang, bukan kasus, pasal-pasal undang-undang tentang Omnibus Law yang kiranya ada hubungannya dengan syajaah ini. Kalau kamu diam, berarti kamu pengecut. Kalau kita diam, kita pengecut. Minimal bersuara di media sosial, media-media digital lainnya, atau minimal kita mendukung apa yang menjadikan pasal ini menjadi pasal yang kapitalis, pasal yang mendukung para cukong-cukong, investor-investor asing yang sekiranya akan merugikan para buruh. Seperti itu katanya ya. Kemudian gambar yang ketiganya di sini ada orang yang lagi ulangan. Nanti kamu buat ya, ini maksudnya apa gitu, apa hubungannya dengan sejarah. Kemudian ada seorang hakim yang membawa uang untuk seorang hakim yang menghukum atau mengadili seorang koruptor, sekalipun membawa uang di sini ya, membawa uang di sini, tapi dia teguh pendiriannya. Mun salahnya salah. Nah, zaman sekarang kan sudah tidak. Demi uang apapun dilakukan. Hati-hati, makanya zaman sekarang ada ilustrasi seperti ini ya. 2 orang muslim. Yang pertama, 2 orang beriman, 2 orang yang saleh, yang satu imam, yang satu makmum. Ada yang satu seorang kiai, yang satu seorang santri, yang satu kiai, yang satu seorang marbot, pengurus masjid, suka bersih-bersih masjid. Suatu hari di depan masjidnya itu dibuatkan ada yang ada yang bikin warungnya warung jamu kayak gini. Nah, setelah itu ya seorang marbotnya itu ya, muridnya itu berkata, "Wahai kiai, di depan sana ada warung minuman keras. Apa yang harus kita lakukan, Pak Kiai?" Nah, udah, biarkan saja. Kita tingkatkan ibadah kita. Kita tingkatkan ketakwaan kita. Besok, lusa, minggu, sebulan, 2 bulan berikutnya, Pak Kiai, warung itu semakin besar menjadi sebuah market, sehingga orang berbondong-bondong membeli minuman di situ. Apa yang harus kita lakukan, Pak Kiai? Sudah, biarkan saja. Kita ibadah sing bener orang mah. Lama-kelamaan semakin besar sampai menjadi sebuah mall, dan pada akhirnya masjid yang ada di situ akan digusur, karena memang akan dibangun, ditingkatkan lagi, muanya akan dibuat untuk orang rumah cabangnya gitu di seberang tuh. Pak Kiai, masjid kita mau dirobohkan untuk pembangunan bar, pembangunan apalagi tempat karaoke. Gimana Pak Kiai? Wah, tidak bisa gitu, kita harus berjuang. Nah, itu terlambat. Jadi terkadang perjuangan itu harus mulai dari yang kecil. Ketika melihat kita kesalahan-kesalahan orang yang kecil, kita perbaiki. Kalau sudah besar ya susah. Orang sudah mendukung hal-hal seperti itu, mendukung kemaksiatan masyarakatnya. Sementara cuma 2 orang yang mau mempertahankan masjid. Nggak mungkin, nggak bisa. Ya. Nah, seperti itulah zaman Kiwari itu. Maka dari itu, kita harus berani. Kita harus, sedikitnya kan ada 3 tingkatan kekuatan iman. Kalau kamu mampu dengan tangan,
Ketika melihat kemaksiatan, kalau kamu mampu dengan tangan, gunakan tangan. Ketika kalau kamu tidak mampu dengan tangan, maka gunakan lisanmu. Dan ketika lisan tidak berkata, maka cukuplah berkata dalam hati, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Ya, seperti itu. Di sini juga diceritakan tentang Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu adalah seorang janda yang ditinggal mati sama suaminya yang kafir, ibu dari Anas bin Malik. Sampai Malik pernah berkata, Maliknya yaitu suami dari Ummu Sulaim, apakah kamu sudah berpindah agama? Tanya Malik dengan marah. Tidak, aku tidak berpindah agama, tapi aku percaya dengan Anas bin Malik. Mendengar istri mengajarkan syahadat kepada anak lelakinya, Malik yang kafir itu semakin emosi. Dan beberapa hari kemudian Malik pergi ke Syam dihadang musuh-musuh sampai tewas. Jadi itu Muslim, aku tidak akan menyapih Anas dari menyusui, aku juga tidak akan menikah lagi. Nah, kemudian Abu Thalhah itu datang, cinta gitu ya sama Ummu Sulaim karena cantik dan baik. Tapi Ummu Sulaim tekad, aku juga sama, aku juga cinta sama kamu, tapi kamu itu kafir, tapi aku muslim, aku nggak bisa gitu. Kalau kamu masuk Islam, aku tidak keberatan menerima lamaranmu, katanya gitu. Kemudian apa yang dikatakan oleh Ummu Sulaim, aku tidak menuntut mas kawin kecuali keislamannya, katanya. Abu Thalhah kecewa dan meninggalkan Ummu Sulaim, namun karena terlanjur cinta dia datang kembali. Abu Thalhah, apakah Anda tidak malu menyembah kayu? Mendengar ucapan itu, Abu Thalhah menjadi sadar dan insaf, serta berikrar memeluk Islam. Mendengar ucapan itu, Ummu Sulaim segera memanggil Anas, anaknya. Wahai Anas, kawinkan aku dengan Abu Thalhah, karena Anas adalah wali dari ibunya. Karena Anas ada satu-satunya lelaki, jadi yang bisa menikahkan ibu Ummu Sulaim itu adalah anaknya sendiri, yaitu Anas bin Malik. Nah, berkat keteguhannya Abu Thalhah masuk Islam, bahkan akhirnya dikenal sebagai pendukung Rasulullah yang gagah serta ikut menghadiri Bait Aqabah. Ummu Sulaim juga ikut terjun langsung dalam berbagai pertempuran. Nah, di sini emansipasi, perang milu perempuan juga gitu. Kemudian apa yang dilakukan? Memberikan pertolongan kepada prajurit muslim, bawa makanan, juga kan perjuangan, merawat yang luka, seperti itu. Sekarang juga ya, bidan-bidan itu juga para pejuang sebenarnya di masa-masa pandemi seperti ini. Meskipun dalam hal tanda tanya pandemi, benar pandemi atau di pandemi-pandemiin ya. Aktivitas peserta didik diantaranya kamu buat satu kelompok. Nah, ini nggak usah kita lanjutkan saja ya. Apa yang dimaksud dengan syaja'ah? Syaja'ah itu adalah ditinjau dari mana bahasa, berarti nyata, jelas, kuat, beranian, tekun, kegagahan, kekuatan hati menghadapi sebuah keputusasaan, tenang, sabar, menguasai diri. Itu syaja'ah. Adapun istilah dari syaja'ah itu adalah kemampuan menundukkan jiwa agar tetap tegar, agar tetap teguh, dan agar tetap maju saat berhadapan dengan problematika hidup dan atau musibah atau musuh. Kamu punya masalah dan kamu tegar menghadapinya, sabar dengan memperbaiki kehidupan kamu, itu adalah salah satu bentuk syaja'ah. Nah, nanti saya tugaskan kamu untuk membuat dua hal, kelebihan dan kekurangan, tiga ya, kelebihan kamu apa, kekurangan kamu apa, dan kemudian yang ketiganya problematika kamu apa dan solusinya seperti apa yang harus dilakukan, dan jadikan tiga hal itu sebuah kenyataan buat kamu gitu ya. Nanti dijelaskan. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, syaja'ah mencakup kekuatan akal sehat, mengendalikan nafsu agar tidak berbuat sekendaknya. Makna lainnya adalah berani karena benar. Kadang-kadang kalau kamu ngelihat ada orang yang ada copet dan sebagainya gitu ya, ada sih beberapa, cuman apakah kamu berani?
ketika mereka membawakan pisau dan sebagainya. Nah itu sekiranya demi kebenaran, kenapa tidak? Bukan makna saja jika berani menentang siapa saja yang dengan tidak mempedulikan benar atau salah. Ini bukan saja ya. Benar atas dasar hawa nafsu itu tidak saja. Akan tetapi berani yang didasari kebenaran dan berani karena kebenaran. Berani memang ini benar gitu. Saya harus bela. Nah itu sajaan disebutnya ya. Kemudian lawannya dari sajaan itu adalah ajub. Ajub artinya yaitu pengecut. Kemudian melihat sebuah keburukan itu jubn itu ya. Jubnun. Sifat pengecut itu sangat berbahaya, terutama pengecut dalam berkomitmen terhadap kebenaran. Karena takut celaan manusia kah? Atau takut kehilangan harta dunia? Nah, saya mah takut dihadang atau takut apa gitu ya. Atau takut terhadap berbagai resiko perjuangan. Jika hal ini terjadi, maka bersiaplah menerima kekalahan, bersiaplah menerima kehinaan dan kegagalan. Penakut itu adalah sifat-sifat tercela, sifat orang yang tidak benar dan tidak takut kepada Allah. Jadi ketakutannya bukan kepada Allah, tapi kepada sosok yang lain, manusiakah? Nah, perilaku sajaan juga mengandung arti kesabaran. Seorang dapat bersabar terhadap sesuatu jika jiwanya ada keberanian menerima musibah. Berani nggak ketika kamu menerima suatu musibah yang tidak pernah kamu pikirkan? Ada musibah misalnya di antara saudara kamu ada yang meninggal, kamu harus berani menghadapinya. Atau misalnya berani enggak ketika kamu kehilangan sesuatu yang sangat kamu cintai, kamu harus berani. Nah, pada diri seorang pengecut susah dapatkan sikap sabar, berani, serta jujur terhadap diri sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Firman Allah di sini jelaskan, fastaqim kama umirta wa ma tabama'aka wala tabtaghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah engkau wahai Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya, tetaplah engkau di jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu. Yang salah seetik sudah sajaannya hilang. Sifat sajaan juga harus terhujam secara mendalam di dalam setiap dada setiap muslim. Sebab jika tidak, umat Islam akan kehilangan wibawa atau izzah atau kemuliaan. Islam cemen. Ustadna di kieu-kieu manen mah harare-hare. Itu diam saja. Nah, itu namanya jubnun, pengecut. Ya. Hanya hati-hati ketika ada kalimat yang menistakan, kalimat yang merendahkan agama kita, merendahkan ulama-ulama kita, maka kita harus berani, ya, berani menegakkan, berani membelanya. Umat Islam juga harus sikap berani menghindari sifat-sifat ikut-ikutan, pipilueun, teboga pendirian, ya, tidak konsisten, pelin plan. Aku mah ieu we mencek ieu rame-rame ieu we lah bisi orang ditewak dan sebagainya. Nah, itu juga menjadi faktor yang memperlemah dan runtuhnya kemuliaan umat Islam dan wibawa kaum muslim. Nah, perhatikan, di sini ada firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sadaqallahul azim. Surat Ali Imran ayat 139. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula merasa sedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Yakin saya beriman kepada Allah dan saya tidak lemah, saya tidak perlu bersedih tekop diputuskan ku awewe ditolak atau misalnya diacukan, dihina diri gitu ya. Mewah dan sebagainya.
Itu bukan sifat saja, harus kuat. Ketika dicela kamu tuh ya, dijejeleh paribasan, cing kuat gitu. Santai aja gitu. Perwujudan sikap saja dalam kehidupan tentu amatlah banyak, apalagi dikaitkan dengan ikhtiar memenangkan percaturan hidup muslim di tengah gempuran tantangan dan cobaan dunia yang berat sebelah menyudutkan umat Islam. Penerapan sajaah itu bisa bermacam-macam sesuai dengan profesi masing-masing. Kamu seorang siswa ya, bersikap sajaah, berani mengerjakan soal, cuma diberes soal, aduh aing sekolah teki. Nah, orang yang serba aduh itu tidak menunjukkan kesajaahannya, tidak berani orangnya, pengecut nah, jadi pantang mengeluh itu ya. Nah, bagaimana penerapannya ya? Pertama, memiliki daya tahan yang besar, mental berani. Jika memiliki daya tahan yang besar dalam menghadapi kesulitan, penderitaan, bahaya, dan mungkin saja penyiksaan, karena ia berada di jalan Allah, kuat. Yang kesulitan ekonomi zaman sekarang, penderitaan tidak punya kuota gitu ya, atau misalnya bahaya yang ada di depan kamu yang mengancam kamu karena kamu membela kebenaran, kamu harus berani. Apapun bahaya yang menghadapi saya, sekiranya saya harus membela agama Islam, saya akan bela. Gitu. Kisah perjuangan Rasul juga kan dari mulai periode Mekah dan periode Madinah seperti itu. Mereka harus bertahan dalam tekanan yang sangat luar biasa dari kaum Quraisy. Nah, bahkan sampai ada yang syahid seperti Sumayyah. Bagaimana aja kalau zaman sekarang gitu ya, diiming-imingi banyak gitu ya, bela kamu mah atau iya duit nawe gitu. Hati-hati. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Qulil haqq walau kana murra." Katakan kebenaran itu meskipun terasa pahit. Kadang-kadang kita dibully karena memang kita berkata yang benar. Pak, saya nyontek pak, cak-cak bodas. Nah, hati-hati. Itu bukan cak-cak bodas. Masa mana mah tidak nyimpen rahasia babaturan? Hey, bro, itu bukan rahasia. Yang nyontek masalah lah, bener nggak? Iya. Kemudian harus dibilang-bilang, disebut cak-cak bodas, terus disebut tukang ngadu. Itu keaduan sih, bukan aduan. Saya berani karena kamu salah. Kalaupun saya salah, saya berani ketika kamu tegur ketika saya salah. Gitu ya. Jadi kalau kamu salah, kemudian kamu harus berani menerima konsekuensi, ditegur. Dan ketika kamu melihat yang salah, kamu bertanggung jawab untuk menegur orang yang salah. Aya nu niron pak, si eta niron pak. Nah, itu menunjukkan sikap berani sebenarnya. Pak, si eta kabur pak, bukan aduan gitu. Memang salah. Karena kadang-kadang kita membela yang salah, dan membela yang salah menyudutkan orang yang benar. Dibela si eta teh pedah kabur sakolana. Kemudian ada yang bebeja gitu, ada yang bilang pak saya mah kabur. Wah saya tahu, wah langsung disudutkan kan orang yang melaporkannya. Kemudian dibully lah, disudutkan, didiskreditkan, termajinarkan orang-orang seperti itu. Kan wae sekiranya itu benar, di kelas itu hanya saya yang benar, ada satu kebenaran, itulah saya. Nah seperti itu ya. Berkata terus terang dan konsisten menyuarakan kebenaran merupakan indikasi seseorang itu bersikap berani. Apalagi dilakukan di depan penguasa yang zalim. Makanya kemarin yang sebenarnya saya tidak ini sangatlah beresiko. Jadi gini, ada yang kebakaran itu oknum ya. Itu orang-orang yang memprovokasi. Sebenarnya bersuara ya boleh-boleh saja, tapi sampai ke ngancur-ngancur ke ngaduruk dan sebagainya, itu provokator itu namanya. Karena tidak seharusnya, makanya
berani itu membakar, enggak juga kan. Nah, seperti itu. Banyaklah di media-media sosial sebenarnya itu adalah oknum-oknum, jadi mengatakan bahwa ini anarkis, demonya demo anarkis. Nah, itu kita tidak terima. Dan Nabi Musa juga pernah memberikan teladan kepada kita saat beliau di sini ya. Saat beliau sudah melewati batas. Saat Fir'aun sudah melewati batas, beliau lagi. Fir'aun disebut beliau, keulanan. Nah, tetapi dengan cara santun, sopan, dan enak didengarnya. Entong beberapa waktu pugu, ya. Jadi ketika kamu menyampaikan keluhan di kelas, di sekolah, itu berani. Nah, guru teh tara datang wae. Nah, guru teh tara asup wae. Kamu ngomong ke guru atau ke pihak sekolah atau ke pihak kurikulum, assalamualaikum bapak ini tidak hadir sekolahnya udah beberapa bulan, sampai hampir sudah dalam satu semester ini hanya 2 pertemuan. Ini bagaimana kami menerima materi? Nah, seperti itu berani itu, tapi dengan cara yang santun. Paham ya? Dan tidak sedikit kita melihat orang yang berdusta atau diam karena khawatir dengan resiko-resikonya. Nah, ini banyak ini. Sikap ini dipilih untuk mencari jalan selamat. Apa ini? Orang yang berdusta atau diam karena khawatir akan bisa dicarekan, bisa diancam. Sekira-kira benar mah ya, bejakeun. Benar tidak? Ya, jangan khawatir. Sekiranya itu betul, banyak akan ada orang yang mendukung kamu. Atau memang ia seorang pengecut atau penakut. Nah, ini bukan sifat seorang muslim. Padahal sangat mungkin penguasa itu akan mendapatkan hidayah. Makanya sok pak atau pak sekolahnya, atau misalnya di mana ya, di rumah misalnya, di pemerintahan, kamu ngeluh, bikin kayak story video story di Instagram. Assalamualaikum bapak para penguasa, bapak anggota dewan yang terhormat, buat gitu ya. Kami tidak setuju alasannya seperti ini. Sok, jangan takut ya. Berpendapat itu sah-sah saja, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang santuy. Ketiga, pegang rahasia. Nah, ini jarang ada orang-orang yang tidak bisa memegang rahasia. Ini rahasia ya, tidak. Kalau misalnya gini, Pak, kalau rahasianya yang buruk, nggak bisa tuh. Dia rahasia, tong dibeja-beja ke sasaha. Nggak bisa gitu ya. Rahasia itu yang baik, misalnya aib, atau rahasia strategi perang, rahasia strategi apalah gitu. Rahasia ketika kamu mengerjakan ulangan, itu kan rahasia, hanya kamu saja yang boleh tahu kamu mengerjakan apa. Ketika kamu kasih tahu ke teman kamu, nah itu kamu membuka rahasia. Atau kamu mencari rahasia orang lain, ngorek-ngorek, itu dapat berakibat fatal sekiranya. Oleh karena itu, kesiapan memegang rahasia menjadi indikasi saja seorang muslim dalam medan perjuangan. Ambil contoh, di zaman Rasulullah tidak banyak sahabat yang diberi amanah memegang rahasia. Ya, misalnya rahasia tentang strategi perang, rahasia tentang di mana sih menyimpan makanan dan sebagainya. Itu kan kalau misalnya dibija-bijakan ke musuh, wah kacau, pengecut, pengkhianat disebutnya, ya. Nah, ini yang keempat. Ini rada-rada zaman sekarang itu sulit orang yang mau mengakui sebuah kesalahan gitu ya, karena emosional, karena gengsi dan sebagainya gitu ya. Kalau salah ya datang minta maaf, tapi ini mah nggak salah, ngeyel, belagu, sombong, Fir'aun gitu. Mengakui kesalahan menjadi ciri pribadi pemberani. Baliknya, sikap tidak mau mengakui kesalahan, mencari kambing hitam, atau lempar batu sembunyi tangan, dia adalah pribadi yang pengecut. Apa tadi pengecut teh? Apa cing? Apa namanya?
Aduh, Jubnun ya. Nah, sikap si Jubnun. Hati-hati. Sikap Jubnun, sikap pengecut itu, aduh. Tidak sangat diharapkan untuk seorang mukmin. Terkadang tumbuh rasa malu, khawatir dikucilkan, cemas dipandang sinis oleh pihak lain. Meski mengakui kesalahan, itu sangat menguntungkan loh ya. Misalnya, Ibroh yang diperankan oleh Nabi Adam, pelajaran Ibroh teh ya. Ibroh teh apa Pak? Pelajaran. Yang diperankan oleh, bukan diperankan, Ibroh yang dialami oleh Nabi Adam saat berada di surga agar tidak mendekati pohon itu, lalu nafsu buruk dan setan bersekongkol menggoda keduanya. Akibatnya keduanya tergelincir dan berbuat dosa, namun tidak dilimpahkan kesalahan itu pada setan yang menggodanya, tetapi diakui kesalahan itu akibat kesalahan diri sendiri dan bertaubat dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, hapunten. Ada emang salahnya ke Allah gitu. Tapi kalau kamu salahnya sama teman, ya minta maafnya sama teman. Ya, salah kamu sama orang tua, maaf mama kamari teh artosna kanggo ieu kanggo itu. Gak apa-apa, minta maaf. Terus sama teman, maaf ya kemarin saya nuduh kamu gini. Pernah nggak ada? Zaman sekarang negara rengsi. Hanya hati-hati dengan kegengsian itu adalah ya kegengsian setan ya teman. Bagaimana Nabi Adam berdoanya? Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna, kami berbuat zalim, anfusana, terhadap diri kami, wa ilam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarham, dan memberi rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Alhamdulillah. Yang kelima, bersifat objektif kepada diri sendiri. Jika lihat dengan seksama orang-orang yang di sekitar kita, ada saja orang yang cenderung overestimate gitu. Apa sih Pak overestimate-nya? Di sini underestimate itu menaksir terlalu rendah seseorang, atau overestimate itu kebalikannya. Ya, menganggap dirinya itu baik, hebat, mumpuni, dan tidak memiliki kelemahan dan kekurangan. Nah, itu ya generation of Firaun, generation of Parao gitu ya. Generasi Firaun dan gitu teh. Saya tidak punya kekurangan, saya tidak punya kelemahan dan sebagainya. Wah, itu hati-hati. Atau misalnya pura-pura sekarang operasi, saya emang enggak salat tahajud di paling udah rakaat tiap dinten teh gitu. Aduh ya Allah. Nah, itu overestimate yang sarkas gitu. Atau sebaliknya underestimate. Aduh, merasa bodoh, tidak mampu berbuat apa-apa, tidak memiliki kelebihan apapun, cicing weh. Kedua sikap tersebut jelas tidak profesional ya, dan tidak objektif. Merasa diri. Itu nggak boleh. Orang yang berani di sini overestimate ya, dan underestimate. Merasa lemah dan merasa kuat. Kolontong sok jago mana? Nah, atau misalnya habis itu bisa nanawan. Nah, itu nggak boleh. Yang jelas apa yang harus dilakukan? Orang yang berani ada bersikap objektif terhadap dirinya. Nah, ini kamu tulis. Kamu harus objektif menilai diri bahwa setiap diri memiliki sisi baik dan buruk, kelebihan dan kekurangan kamu apa. Dan sikap seperti ini akan membuka kesempatan pihak lain berperan untuk saling melengkapi dan menutupi. Nah, siapa tahu gitu ya, saya kelemahannya ini. Oh iya. Jadi kamu tahu sendiri, kamu harus membutuhkan orang-orang seperti ini. Bahkan membutuhkan keberadaan orang lain. Nah, orang yang objektif terhadap dirinya, dia disebut makhluk sosial. Oh, ia pun tidak meremehkan kemampuan dirinya. Kayak heula, saya bukan tidak bisa melakukan hal ini, saya bisa. Nah, ini orang objektif itu gitu. Ini bukan sombong, tapi ini percaya diri gitu, confident. Tidak meremehkan kemampuan diri. Sehingga ia bisa berbuat lebih banyak dan berkontribusi secara optimal dengan potensi yang dimiliki oleh kamu.
Jangan bingung, aduh abi teh kumaha duka atuh, duka tiasa duka atuh. Yakinkan, saya bisa, insya Allah akan saya usahakan. Gitu, itu orang yang objektif, tidak overestimate, atau tidak underestimate. Ya, orang sekaliber Abu Bakar saja saat diangkat menjadi khalifah, ia berpidato di hadapan rakyat. Wahai manusia, jika aku terpilih sebagai pemimpin kalian, aku bukanlah yang terbaik di antara kalian. Jika aku berbuat baik, ikutilah aku. Jika aku berbuat buruk, luruskan aku. Ayat tuh pemimpin siga gitu ku ayun. Hese. Ayun ngomongnya siga ngomong kieu, tapi ketika ulah kitu, kumaha urang we. Nah, aku kamari ngomong lamun urang salah pangalempengkeun, ketika disalahkan kade teteh salah. Kumaha urang we. Menyontek. Nah, itu orang yang tidak bisa memegang ucapan. Kemudian terakhir adalah ini yang keenam terakhir. Terakhir, menguasai diri saat marah. Orang yang berani ketika marah menekan berbagai keinginan amarahnya, melawan nafsu dan amarahnya, meski ia memiliki kemampuan. Sebenarnya bisa itu jelema teh ku aing ditonyok gitu ya. Tapi menonyok masalah jadi gede. Namun dibalas, wah jadi matak. Artinya kamu tahan amarahnya. Sekiranya kamu bisa mengendalikan diri di tengah gempuran keinginan, orang seperti inilah yang bisa dipandang sebagai orang pemberani. Kenapa sih orang yang mampu menahan diri dari emosi itu disebut pemberani? Karena dia mampu menahan diri, mengendalikan emosi, karena dia ingin bermujahadah, ingin mengendalikan diri, dan ingin mendapat detail saja di mata Allah gitu ya. Detail saja mah kudu ti Allah we, ulah ti batur gitu ya. Karena apa? Amarah itu menggelincirkan manusia pada sikap serampangan. Kumaha karep gitu, ceroboh lah, nggak kontrol. Nah, itu yang namanya orang pemarah. Soalnya amak mah segala dialungkan, bener tuh. Dan itu adalah salah. Dan jadi bangga gitu ketika ngamuk. Kelaan. Ketika ada orang bangga dengan kemaksiatannya, maka Allah akan tolak surga baginya. Alhamdulillah. Sekalipun rajin sholat, gitu ya. Ketika dia bangga melakukan suatu hal yang buruk, maka Allah tidak akan memasukkan dia ke dalam surga. Sombong atau bener kan gitu. Bangga dengan kesalahan, angkuh gitu ya. Sementara hadis mengatakan, sekecil biji zahra kesombongan yang ada dalam hati kita itu akan menolak kita, kita tidak akan bisa mencium aroma surga. Aroma surga naga itu benang kamu surganya gitu ya. Hati-hati. A'udzubillahi minasyaitonir. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fama ta'uduna sur'ata fikum." Qulna alladina la yasrumuhu ar-rijal. Qala laisa bidzalik. Walakin alladina yamliku nafsahu indal ghadab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah yang kamu sebut dengan orang perkasa itu? Orang yang mudah merobohkan lawannya. Aing tenggeus ya. Tungguan pika. Wah, seta tenggeul ku aing. Tapi kata Rasul, bukan itu orang yang perkasa. Apa? Tetapi seseorang yang mampu menguasai dirinya saat marah. Itulah orang yang perkasa. Jadi kadang-kadang gitu ya, bisa nunggulan si anu, wah sombong, ngabringkeun pasukan dan sebagainya. Aing. Nah, teuing barbar pisan. Nggak gitu ya. Orang yang ketika marah, kemudian dia menahan amarahnya. Pergi ambil air wudhu. Kalau misalnya ketika marah kamu duduk, masih marah ambil air wudhu, masih marah kayaknya sholat 2 rakaat, masih marah tidur ya, seperti itu. Macam-macam sarja'ah itu ada 2 di sini ya. Yang pertama harbiyah, jaja'ah secara cerang-cerangan kalau tidak salah. Harbiyah itu ya harb itu perang ya. Kemudian nafsiyah, diri. Jaja'ah harbiyah itu
keberanian yang terkait dengan peperangan, misalnya berani dalam medan tempur di waktu perang. Ketika kaharep teh pasukan 5 musuh teh 5an orang serangan wani. Nah itu dalam syaja'ah harbiyah. Kalau syaja'ah nafsiyah bagaimana? Syaja'ah nafsiyah itu keberanian yang terkait dengan jiwa dapat menghadapi bahaya, penderitaan, dan menegakkan kebenaran. Itu benar, orang teh benar. Ketika kamu bela diri mah kamu kadang-kadang, Pak, oh nilai saya gini. Berani gitu membela diri mah, tapi ketika membela sebuah kaum, membela kelas, membela umat Islam, membela agama kamu mah rehe daya batur lagi kamu. Nah itu hati-hati. Sok berani, belajar berani. Ada yang nyontek, Pak saya nyontek. Ada yang sok gitu ya. Munculnya sikap syaja'ah tidak terlepas dari keadaan-keadaan seperti berikut. Berani membenarkan yang benar dan berani pula mengingatkan yang salah. Teteh salah tuh menang gitu. Nah itu sudah di Indonesia semenjak saya pulang dari Arab Saudi ya. Setelah saya merantau ke sana 2 tahun, pulang ke bawah kan tah kawan itu. Nah itu kieu, nah eta bet mengkok, nah eta bet lo, bet cicing di mana wae ketika saya bawa mobil. Ketika pulang gitu, seperti itu. Tapi beda-beda jadi ke bawah ke pengecutan anak gitu. Ketika ada hal yang salah teh, nah itu kieu, cari cing, mulain oge jarambling. Nah, ya Allah, saya jadi merasa diri, saya harus memperbaiki diri gitu. Kemudian yang kebaiknya, berani membela hak milik, akal dan jiwa, serta kehormatan diri dan keluarga. Hak milik kamu membela akal kamu dan jiwa kamu. Bagaimana membela akal? Mana teh bodoh, orang tuh kudu pintar. Wani orang pintar, kudu perjuangkan. Nah itu berani itu. Serta kehormatan diri dan keluarga. Nah, jika ada yang menganiaya kehormatan kamu bela. Berani membela kesucian agama dan kehormatan bangsa. Yang menghina bangsa orang, agama orang, sok bela. Ada yang menghina keluarga, ada yang menghina ngata-ngatain lah banyak ya. Tapi dengan maksud menjatuhkan. Aya nu heureuy bedanya. Tapi kalau masalah agama tidak bisa dipermainkan. Ayo heureuy mah masalah keluarga dan sebagainya diheureuyan dan sebagainya dengan maksud agar tertawa ya tidak jadi masalah. Tapi kalau maksud menjatuhkan, nah itu bisa jadi tidak boleh. Melalui kedua syaja'ah tersebut, maka syaja'ah diterapkan dalam beberapa bentuk. Ya. Memiliki daya tahan yang besar menghadapi kesulitan, penderitaan, dan mungkin saja bahaya dan penyiksaan karena ia sedang berjadi di jalan Allah. Terus terang dan konsisten di jalan yang benar. Nah, ingat ya, ini yang paling sulit, konsisten. Ini tuh ribet tuh. Konsisten itu susah gitu ya. Bukan susah sih, bisa saja. Tapi perlu diperjuangkan kekonsistensiannya. Kekonsistensiannya. Dan berani berkata benar di hadapan penguasa yang zalim. Mampu menyimpan rahasia, bekerja dengan baik, cermat dan penuh perhitungan. Kemampuan merencanakan dan mengatur strategi. Termasuk di dalamnya mampu menyimpan rahasia yang merupakan bentuk dari keberanian yang bertanggung jawab. Kaitannya dengan kejujuran apa? Nah ini ada 3. Menyuarakan kebenaran meskipun di hadapan penguasa zalim itu hanya dilakukan oleh para pemberani. Ingat ya, dilakukan oleh para pemberani. Pengecut, minggir. Wah ajalah. Kemudian setiap manusia pasti pernah bersalah. Artinya dibutuhkan manusia pemberani yang lantang mengakui kesalahannya. Iya salah, saya menyesal dan tidak akan melakukannya lagi. Ada tidak? Loba negara rengsi juga gitu. Nuduh ka babaturan, gitunya. Salah. Terus orang teh datang entah hampura. Mantap atau orang berani banget. Kadang-kadang kan kalian gitu. Ngomongin ke teman-teman si atau gitu. Ketika yang kejadiannya kok enggak, langsung datangin, maaf. Kemarin salah. Ternyata kamu enggak seperti apa yang aku lihat, seperti apa yang aku dengar gitu. Harus, karena ketika kamu dosa sama teman, sama orang lain, itu kebawa ke di akhirat. Kalau orang, ya Allah, lebih salah, tapi orang era, nah itu pengecut namanya. Era, entah ampuran, kan orang teh
Jelma aya, nah itu kadang-kadang. Yang ketiga, selalu senang berbuat baik. Karena pada dasarnya setiap manusia akan senang jika diperlakukan secara jujur. Sebaliknya, sangat marah dan benci jika dibohongi atau dicurangi. Nah ini, enak gak kamu dibohongin? Enggak kan? Makanya jangan bohongin orang. Enak gak dicurangin? Enggak kan? Makanya jangan curang. Perhatikan isi kandungan Al-Mutaffifin ayat 1-83 nya juga ya. Faktor seseorang bisa memiliki sifat saja'ah. Kenapa sih ada orang yang berani? Karena dia hanya takut kepada Allah. Itu. Yang kedua, kenapa sih orang berani? Dia lebih mementingkan masa depannya, yaitu kehidupan akhirat. Ingat, masa depanmu bukan ketika kamu nanti sudah dewasa, menikah, punya anak, lalu punya pekerjaan. Tapi masa depan itu yang ini nih. Ya. Karena akhirat lebih dicintai daripada dunia. Kemudian yang ketiga, tidak takut mati. Itu harus ya. Ada yang sieun maut mah. Sekiranya benar kan bae orang maut. Asadina benar we. Da surga atau meureun jaminanna. Nah itu. Karena memang tidak ada jaminan ya bahwa esok kita masih hidup atau tidak. Jadi ketika membela yang benar, ya resikonya apa? Kenapa tidak gitu ya? Karena kematian bukan di tangan apa yang sedang kamu hadapi sekarang ini. Misalnya kamu menghadapi ancaman, kalau kamu menyampaikan kamu akan mati. Cek saha mau ngajamin maut, bukan ancaman, tetapi Allah. Kamu maut atau hirup kamu gitu kan. Tidak pernah ragu dengan kebenaran. Benar ya benar. Ulah jangan ragu-ragu, itu benar salah. Nah itu belum balik disebutnya ya. Belum balik, belum berakal. Artinya ya masih setengah sadar gitu, masih setengah berakal. Ya, tidak al-faruq gitu. Tidak furqan. Tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itu bukan furqan, bukan al-faruq, dan bukan orang yang balik. Ketika tidak menomorsatukan kekuatan materi, pada aya duitan gitu ya. Kemudian kamu bela, ayo duitan mah keheulaanan. Kemudian orang Amerika bela tinggalkeun. Nah, itu hati-hati. Itu nanti akan terjadi ketika kamu sudah menghadapi kehidupan dalam masyarakat. Anu aya duitan eta nu bakal dibela. Nah, itu juga tidak saja orang-orang yang saja itu materi mah terpenting, yang penting iya bener gitu ya. Iya salah, iya bener, tak iya nuluh bener, diudak nuluh bener. Dan orang yang saja itu terbiasa bertawakal. Tawakal teh naon Pak? Menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah dengan ikhtiar yang maksimal dan doa yang keren. Itulah yang namanya tawakal mah. Dan yakin adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Membela kebenaran tidak mudah dan sukar, namun dengan ikhtiar yang maksimal, keberhasilan akan didapat. Allah lah yang menentukan berhasil tidaknya usaha manusia. Jadi ulah, nah gini orang ada dibela-bela tapi itu menang-menang, ada dibela-bela tapi ngadon orang kalau ngarugikan orang. Ingat, Allah yang menentukan. Usaha orang jadi ibadah, jadi nilai, jadi pahala. Jadi jangan sampai takut. Kemudian dalilnya, nah tadi kan sudah kita bacakan. Terusnya saya mau ngebahas masalah tajwidnya. Tapi insya Allah lah saya percaya. Walaupun ada yang bertanya, ini kelas 10 mah saya kasih masalah tajwidnya. Tapi untuk kalian masa sih harus tajwid lagi? Ya naon. Nantilah kamu tulis ya. Surat apa ini? Surat An-Nisa ayat 135. Dan surat apa tadi? An-Nisa ya. Kamu tulis tajwidnya apa saja. Nah, nanti akan ada soal di deskripsi yang kamu harus jawab. Nanti saya simpan, mau dikirim di Classroom karena memang terlalu berat, bolehlah kirim ke Google Form ya, insyaallah. Oke, langsung ya terjemahnya, tadi udah kita baca.
Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap diri sendiri atau terhadap ibu, bapak, dan kaum kerabatmu. Jika dia bertakwa, kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya. Maka janganlah kamu ikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikan fakta dan enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman agar memiliki sifat apa? Menjadi penegak keadilan yang sempurna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pak, keadilan zaman sekarang iya, tapi diperjuangkan makan. Ini mau dunia sudah tidak adil memang, karena memang dunia fitnah kan zaman sekarang. Tapi setidaknya kamu berusaha untuk jadi orang yang adil gitu. Itu artinya kamu sedang memperjuangkan keimanan kamu, syajaahnya kamu gitu. Bukan sekedar adil, tapi yang paripurna. Yang paripurna teh perfect gitu ya. Bukan menjadi saluhuran sempurna paripurna teh. Rasulullah SAW pun memberi teladan tentang penegakan keadilan. Ada kasus wanita terhormat dari Mazum terbukti mencuri. Nabi memutuskan untuk memotong tangannya, namun banyak pihak yang tidak mau melaksanakannya. Karena apa? Wanita terhormat untuk orang mah naon sih gegedug di lemur. Tapi awewe misalnya perempuan wah gitu ya, ibu kades misalnya, bukan kades lah, bukan pengusaha besar misalnya, atau ibu apa gitu ya. Namun banyak yang tidak mau melaksanakannya sampai meminta kepada Usama bin Zaid, salah satu sahabat yang paling disayang Rasul, untuk tidak melaksanakan hukumannya, sehingga keluarlah sabda Rasulullah, yakni seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya akan aku potong tangannya. Itu kata Rasul. Potongnya potong. Seterhormat apapun perempuan, seterhormat apapun manusia, manehna mun salahnya salahkeun gitu. Hukum, kasih sanksi, diskor atuh. Kalau Pak geuning ayahnya KM kabur gitu karena dia nilainya tinggi, tah belagu kita mah. Belagu sahana, oknum yang membelanya. Jadi terus eta kabur nilai tapi tadi hukum gitu. Karena kamu KM ya nggak apa-apa lah. Nah itu nggak boleh ya. Mun salahnya salah. Sekalipun dia seorang aparatur negara gitu. Ya salahnya salah. Aing ada aparat. Rek nanon kumaha aing. Nah, zaman sekarang kan seperti itu, saudara. Dan orang-orang pada ngikutin. Maksudnya jangan. Mun benar ya benar. Mun salah ya salah. Setiap muslim harus menjadikan keadilan sebagai kepribadian yang melekat dalam dirinya. Nah itu ya, ini penting banget buat kalian. Untuk masa depan bangsa ini ya ada di pundak kalian kan. Jika kamu tidak punya sifat sajaan seperti ini, ya sampai kapan Indonesia akan seperti ini. Dan saya punya prediksi ya, punya visi ke depan bahwa Indonesia itu akan di atas negara manapun, asal ikhtiarnya dari sekarang. Apa ikhtiarnya teh Pak? Jujur, gede kawani, pintar. Ya. Jika menjadi saksi harus dipenuhi dengan kejujuran. Hanya semata-mata ingin menegakkan keadilan, sampaikan apa adanya. Entong dikitu, antu ukur di kihungkul. Enggak kok, dia enggak nyuri. Dia cuma ngambil, minjem dan dibalikin lagi, cuma belum dibalikin keburu ketangkep. Nah itu saksi rujit disebut. Lihat ya, mendahulukan keadilan baru kesaksian, adil heula baru saksi. Karena berarti banyak orang yang hanya pandai menyuarakan keadilan tetapi dirinya sendiri melupakan. Bagaimana menegakkan keadilan dengan kejujuran kepada pihak lain sementara dirinya sendiri diabaikan dan dilupakan? Itulah sebabnya jangan memperturutkan hawa nafsu yang mengakibatkan tidak bisa berbuat adil. Bukan, jangan dulu bela diri maksudnya tuh. Bela dulu yang istilah nama apa sih? Membela yang kelompok dulu baru diri sendiri. Jangan bela diri baru bela kelompok. Sekira-kira untung ke orang kok aing dibela. Sekira-kira teu untung ke orang mah moal. Nah, itu hati-hati ya. Dahulukan kepentingan umum, maksudnya gitu. Dahulukan keadilan baru kesaksian.
Keadilan tidak mengenal kaya miskin, keturunan terhormat, atau orang biasa. Zaman sekarang kan koruptor dibebaskan, ya, koruptor diampuni. Sementara nenek-nenek yang hanya mencuri sebatang pohon, mengambil, bukan mencuri, ngambil, ada murah itu dipakai coklat, disebutnya mencuri, langsung kan sampai 5 bulan, 2 tahun penjara. Alhamdulillah. Keadilan sudah tidak bersahabat ya di negara kita. Makanya sok kalian, siapa tahu di antara kalian itu ada yang jadi anggota DPR, ada yang jadi hakim, ada yang jadi polisi, yang jadi tentara. Sok jadi tentara yang saja dalam artian berani melakukan hal yang benar dan mengakui jika dia memang. Landasannya adalah keberanian mengungkap kebenaran. Apa tandanya? Benar perkataannya, apapun perbuatannya, tekadnya yang utuh mewujudkan dalam kehidupan sehari-harinya. Seperti itu. Hikmahnya apa? Hikmah saja di sini apa ya? Oh, berarti harus dibaca kemudian. Yakni berani jujur. Hikmahnya itu agar dimiliki setiap muslim, sebab maslahatnya bukan hanya untuk yang bersangkutan. Nah, maslahatnya apa? Hikmahnya, maslahatnya bukan untuk bersangkutan, namun melebar kepada masyarakat sekitar, bahkan untuk bangsa dan negara. Itu yang pertama. Kemudian hikmahnya juga bermanfaat bagi bangsa karena ingin bangkitkan jiwa terpendam setiap orang untuk berani jujur. Membangkitkan jiwa terpendam setiap orang untuk berani jujur. Banyak orang jujur tetapi terpendam karena pengecut. Banyak orang yang itu benar salah tapi ada orang bisa kumaha. Cemen tapi kairah bangsa menjadi bangsa yang cerdas, bangsa yang hebat. Kalau bangsanya pengecut semua, sekalipun orang baik, lamun pengecut, tidak akan maju bangsa kita, agama kita tidak akan maju. Ya, saja juga memunculkan banyak hikmah. Di antaranya bentuknya sifat-sifat mulianya apa? Cepat tanggap, perkasa, memaafkan, tangguh, menahan marah dan mencintai. Ini yang penting ya. Yang penting. Cepat tanggap, perkasa, memaafkan, tangguh, menahan amarah, tenang dan mencintai. Tapi jika seorang itu terlalu dominan beraninya, tidak dikontrol dengan kecerdasan, wani teuing hareup teuing tanpa pakai mikir, wani tapi bodoh intinya, akan menunjukkan sikap ceroboh, takabur, meremehkan orang lain dan ujub. Hati-hati juga. Tapi sebaliknya, jika orang yang mukmin yang kurang saja, pengecut mencuk orang malah, maka dapat memunculkan rasa sifat rendah diri, kecewa, cemas, panik gitu ya. Introvert mencuk orangnya. Nah, ini ekstrovert gitu ya, takabur, meremehkan orang lain dan ujub. Nauzubillah. Nah, ini kamu jadi nanti buat pertama, nanti saya akan jelaskan di deskripsi apa tugas-tugasnya ya. Yang pertama, rangkum sajalah, khulasannya tulis, ayat-ayatnya tulis, kemudian 3 ya, kelebihan kamu, kekurangan kamu, kemudian kesajaan kamu. Saya sebenarnya hayang kieu tapi itu bisa gitu. Ngerti nggak? Sajaan yang kamu belum sampaikan, keberanian apa yang ingin kamu ungkapkan. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Tetap di rumah katanya, meskipun banyak yang mengatakan ini hanyalah sebuah konspirasi, tapi kita melaksanakan prosedur hukum yang ada. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.